fungsi panbel dan cara kerjanya. Pada video ini saya akan menjelaskan kenapa panbel itu seperti ini, ada geriginya, dan cara kerjanya, kemudian cara membedakan panbel yang bagus dan yang jelek. Oke, yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan kenapa panbel ini dibikin perentul-perentul seperti ini. Kenapa tidak dibikin rata saja? Nah, di sini alasannya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ketika motor digas ya, motor digas. Nah, kemudian di bagian belakang itu akan ketarik seperti ini. Dia akan mengecil dan yang depan akan membesar. Karena yang depan ketekan oleh puli ya, kehimpit puli, sehingga dia akan membuat lingkaran yang besar. Nah, bagian belakang ini alasannya seperti ini, dibikin gerigi adalah contohnya dia bisa mengecil seperti ini. Ya, kalau ini tidak bergerigi, ini tebal segini, ini tidak bisa elastis atau akan mudah patah kalau di sininya rata. Nah, kemudian bentuk gerigi ini kan agak tebal, dia juga menjaga agar ketika terhimpit oleh puli depan atau puli belakang agar tidak meletre. Maksudnya gini, kalau ini tidak dibikin tebal seperti ini, dia akan kehimpit gini. Ketika terjepit oleh puli depan atau puli belakang, dia akan miring seperti ini sehingga melusut ya, tidak konstan seperti ini. Nah, itulah fungsi dari gerigi-gerigi ini, dia menjaga agar tidak selip dan agar bisa mengecil seperti ini. Nah, ketika sudah jalan kencang, dia akan yang besar yang belakang, yang belakang akan besar seperti ini ketika di jalan datar dan kita jalan kencang. Yang belakang akan besar, yang depan akan mengecil seperti ini karena yang belakang ketekan oleh per ya. Nah, inilah fungsi dari kenapa dibikin perentul-perentul seperti ini, mau Honda mau Yamaha sama seperti ini. Nah, kemudian untuk cara kerjanya ya, cara kerjanya CVT itu adalah singkatan dari Continuous Variable Transmission. Jadi meneruskan tenaga dari kruk as ke bagian roda belakang. Jadi intinya ini seperti rantai, namun dia bisa fleksibel atau yang disebut Continuous Variable Transmission. Variabel itu bisa membesar dan mengecil. Jadi yang depan ketika digas, yang depan membesar, yang belakang ini, yang belakang ya ibaratnya mengecil. Kemudian ketika sudah kencang agar BBM nya irit, dia akan yang belakang membesar, yang depan kecil. Ibaratnya seperti rantai motor ya, yang depan kecil, yang belakang besar. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Kemudian cara membedakan yang bagus dan yang jelek, karena di pasaran ada macam-macam ya. Ada yang bagus, ori, ada yang jelek banget, ada yang sedang-sedang. Nah, bagaimanakah cara membedakannya? Nah, untuk panbel ini, untuk membedakannya cukup mudah ya. Ketika kita membongkar atau memegang dari panbel yang lama ya, ini akan terasa kaku dan agak keras. Kemudian untuk yang KW biasanya lentur sekali. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah bagian benang, ini akan terlihat sekali jelas ya. Ini benangnya tebal dan kurang rapi pengelemannya yang atas. Kemudian yang bawah ini yang ori ya, ini cukup pengelemannya rapi, pengelemannya meresap sampai ke benang-benangnya ya, bolak-balik sama semua. Untuk yang KW ini
Ada yang rapi seperti ini dan ada yang mau copot seperti ini benangnya. Intinya barang KW itu ketelitian dalam pembuatan sangat-sangat kurang ya. Nah, ini yang sini benangnya terlihat sekali. Kemudian ketika tekan menggunakan kuku ya, dia cenderung lentur sekali. Kalau yang ori dia keras namun tetap elastis ya. Biasanya yang bagus itu merek Bando. Nah, itu bawaan dari dealernya adalah merek Bando. Kalau ini merek Federal itu ya KW namun lumayan dia karena membawa merek Federal ya. Namun ada juga yang di bawahnya ini kualitasnya, jadi ketika dipakai dia akan meleot atau gampang sekali putus. Untuk Federal ini saya kira ya lumayan, namun ini kok sekali pakai sudah kayak gini teman-teman ya. Ini ada bekasnya, bekas tidak kuat menahan tekanan ini ya, ada garis di sini. Namun demikian ini masih oke dipakai di jalan yang datar. Oke, sekian video dari saya teman-teman tentang panpel ini, semoga menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.